Halo, bisa kita lanjut? Biar nanti mereka belajar dari YouTube saja ya. Mbak Trisnawati dan Mbak Nuryani masih dengar saya kan? Oke, kita jawab soal perubahan sosial ya. Kita jawab soal perubahan sosial karena ini adalah soal yang pasti dan wajib ditanyakan di ujian nasional. Jadi persiapan yang baik katanya adalah kunci keberhasilan. Jadi walaupun ujian nasionalnya lama lagi, tidak masalah kita mempelajari soalnya ya. Nah, Mbak Trisnawati dengar nggak? Halo, bisa kan? Mbak Trisnawati bisa? Bisa ya? Bisa. Bisa diperbesar itu, di zoom. Bisa di zoom, diperbesar. Udah ketemu? Nggak bisa ya? Oke, sebentar ya. Sebentar. Gimana kalau ini? Bisa nggak? Ini sudah? Bisa ya? Oke. Sekarang gimana? Oh iya. Ini kalau Mbak Trisnawati gimana? Mbak Trisnawati bisa kan? Jelas nggak? Oke. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke. Oke. Em, adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat sering menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Proses ini merupakan apa? A. Perubahan kebudayaan, B. Diferensiasi sosial, C. Peranan sosial, D. Perubahan sosial, E. Integrasi sosial. Ayo. Sebentar ya. Kayaknya ini bisa nanti kita apa? Um, Oke, ini bisa mungkin nanti akan jelasin. Oke, sebentar, sebentar.
Eh, kalau kita belajar sejarah dulu aja gimana? Kita belajar sejarah dulu gimana? Biar minggu depan baru kita bahas itu. Gimana dengan Mbak Nuri Nuryani? Ah, sebentar. Kita sambil nunggu temannya. Gimana? Oke. Sebentar, sebentar. Oke, oke, oke. Oke, ini aja. Ini sudah jelas nggak? Ya. Oke. Adanya keti ketidak adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat. Oke, bentar ya. Juga ada masalah. Nanti kalau nggak boleh ini sekali lagi baru kita belajar sejarah. Bentar saya coba screen ini dulu. Gimana nih? Ini udah bisa nggak? Belum, Mbak Mbak. Yang ini bisa nggak? Bisa ya? Oke.
Bisa nampak layarnya. Jelas nggak? Taruh ya? Oke, sebentar. Gimana kalau ini? Bisa ya? Oke. Nomor satu. Adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat yang sering menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi kedua masyarakat yang bersangkutan. Proses ini merupakan perubahan kebudayaan apa? Ayo, nomor satu apa? Nomor satu ini jawabannya adalah perubahan sosial. Oke, kalau gitu kita em, kalau begini sayanya jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa. Iya, hilang-hilang nih. Jadi kalau gitu saya tanya lewat lewat conversation aja ya. Lewat ini. Yang bisa menjawab nanti silahkan dijawab. Saya bacakan. Ya, tadi udah jelas, cuman nggak bisa lagi. Saya bacakan, mbaknya menjawab langsung dari suara ya. Oke? Oke. Ini soalnya satu. Adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sering menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oke, nanti saya agak ya. Proses ini merupakan A. Perubahan kebudayaan, B. Diferensiasi sosial, C. Peranan sosial, D. Perubahan sosial, E. Integrasi sosial. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, perubahan sosial. Perubahan sosial D ya. Nah, selamat malam Mbak Rini. Kita bahas soal dulu ya. Sekarang nomor 2. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. A. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. B. Program transmigrasi dari pemerintah. C. Keberhasilan program keluarga berencana. D. Adanya perpindahan penduduk antar daerah. E. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Ayo nomor 2 apa? Nomor 2. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. A. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Benar sekali. Mbak Rini bisa
Mbak Rini bisa apa nggak? Bisa baca soalnya nggak? Terlalu kekecilan? Iya, mohon maaf tadi saya buat di Word, makanya seperti ini ya. Kalau tidak salah, bisa di screenshot nanti. Di screenshot. Di Zoom. Cuman Mbak Rini coba dulu. Nanti saya bagikan juga nanti soalnya ini. Nomor 3. Salah satu faktor pendorong perubahan masyarakat yang datang dari dalam masyarakat. Oke, yaudah kita cuma jawab 15 soal kok ini. Selanjutnya kita soal sosiologi. Sosiologi ya. Sejarah. Salah satu faktor yang mendorong perubahan masyarakat dari dalam masyarakat. A. Perubahan lingkungan alam. B. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. C. Adanya pertentangan dalam masyarakat. D. Adanya peperangan. E. Adanya penjajahan. Jawabannya apa? Iya, C. Adanya pertentangan dalam masyarakat. Nomor 4. Contoh perubahan cepat dan mendasar adalah A. Yang cepat dan mendasar ya. A. Mode pakaian. B. Revolusi industri. C. Hukum warisan. D. Undang-undang perkawinan. E. Pembuatan alat-alat. Ayo. Cepat dan mendasar. Jawabannya adalah A. Mode pakaian. Oke. Sekarang nomor 5. Faktor penghalang terjadinya suatu perubahan adalah A. Masyarakat terbuka hal yang baru. B. Masyarakat memiliki inovasi yang tinggi. C. Adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. D. Bertambah dan berkurangnya penduduk. E. Kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Ayo mana? Faktor penghalang suatu perubahan. Berarti, ayo, apa Mbak Rini? Adanya kepentingan yang tertanam kuat. C ya, karena di sana contohnya jangan pergi merantau. Nah, kamu nanti akan menikah dengan orang asing. Itulah contohnya. Nomor 6. Perubahan yang merupakan lanjutan dari perubahan terdahulu. Berarti perubahan apa? Perubahan yang merupakan lanjutan perubahan terdahulu. Perubahan proses. E ya. Nah, nomor 6 E. Nomor 7. Dengar, nomor 7 ya. Perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan alam. Udah? Halo? Oke. Oke, bentar. Perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan alam. A. Terjadinya banjir. B. Hujan besar. C. Terjadinya bedol desa. E. Hama pertanian. D. Hama pertanian. E. Kebakaran. Perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan alam. Berarti lingkungan alam. Iya, banjir ya. Nah. Nomor 8. Cara suatu kebudayaan yang masuk dengan jalan damai disebut A. Penetration violence. B. Penetration culture. C. Penetration civilization. D. Penetration Pacific.
D. Difusi culture. Ini saya sudah zoom. Ini bisa nggak? Udah? Oh, yang gini ya? Nah, oke. Nomor 6. Oke, nomor 6. Sebentar ya. Perubahan yang merupakan lanjutan perubahan terdahulu. Ini tadi perubahan proses ya. Proses ya, sorry. Ini sudah kita jawab tadi. Ya, 6E. Ini nomor 7-nya kemana nih? Oke, udah tadi ini tadi udah ya. Sekarang nomor 9. Udah ya? 9. Berikut ini yang faktor ini nomor 8 belum, sorry. Cara suatu kebudayaan yang masuk dengan cara damai. Dengan damai disebut apa? Penetration Pacific. D ya. Kalau violence ini dia dengan cara kekerasan. Bisa ya? Contoh, kalau penetration violence itu tadi dengan cara kekerasan, contohnya masuknya penjajah. Kalau Pasifik contohnya masuknya agama Islam ke Indonesia, masuknya agama Kristen atau agama Buddha. Itu kan mereka kan tidak membuat keonaran bahkan keributan kan? Nah, bisa ya. Berarti kalau di jalan damai disebut penetration Pasifik, masuknya suatu kebudayaan nih maksudnya. Kalau dengan cara kekerasan atau paksaan disebut dengan penetration violence. Contohnya kekerasan yaitu penjajahan, terorisme ya. Nomor 9. Berikut ini faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial adalah A. Perkembangan iptek yang lambat. B. Prasangka terhadap hal-hal yang berbau asing. C. Kebutuhan yang semakin kompleks. D. Chauvinisme. E. Mempertahankan adat dan kebiasaan. Ayo. Nomor 9. Ayo apa? Halo? Berikut ini faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial adalah 9 adalah mendorong. Kalau terhadap hal yang berbau asing itu menghambat. Kebutuhan yang semakin kompleks. Kebutuhan yang semakin meningkat. Contohnya, kita ingin perlu uang, makanya kita merantau, kita bekerja. Gitu ya. Nah, C. Nomor 10. Perubahan yang mendasar, yang meliputi struktur-struktur sosial dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Dinamakan apa? A. Evolusi sosial. B. Perubahan progres. C. Pergeseran tata nilai. D. Revolusi sosial. E. Perubahan regres. Nomor 10 jawabannya apa? Singkat. Kalau singkat tadi apa? Berarti enggak. Kalau singkat, ingat aja. Kalau kemarin singkat dan cepat. Iya, revolusi. Kan revolusi. Ingat sepeda motor Revo. Cepat kan? Nah, itu kan kemarin saya bilang kan? Nah, berarti jawabannya dodol ya. Nih. Ayo, siapa dodol? Nah, yang dodol benar ya. Nomor 11.
Yang termasuk evolusi di bidang sosial adalah evolusi, berarti perubahan lambat. Revo cepat. A. Perubahan sistem pertanian ladang ke sistem pertanian irigasi. B. Penerimaan masyarakat terhadap pola hidup keluarga kecil. C. Pergantian bentuk pemerintahan dari kerajaan ke republik. D. Penggunaan mesin traktor untuk membajak sawah. E. Penggunaan bibit unggul dalam pertanian. Nomor 11 jawabannya no. Nomor 11, ya nomor 11 B ya, B. Maaf. Nomor 11 B. Penerimaan masyarakat terhadap pola keluarga kecil. B ya. Nomor 12. Alasan terjadinya perubahan sosial dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah A. Rasa tidak puas dengan kondisi yang berlangsung. B. Kecewa dengan hasil yang telah didapat. C. Ingin meningkatkan pendapatan per kapita. D. Kurangnya tenaga ahli dalam melaksanakan pembangunan. E. Kurangnya sumber daya manusia dalam bidang ekonomi. Nomor 12 apa? Nomor 12 jawabannya lah A. Rasa tidak puas dengan kondisi yang sedang berlangsung. Oke, nomor 13. Sekarang nomor 13. Pergolakan sangat erat kaitannya dengan disintegrasi. Kalau dikatakan disintegrasi berarti perpecahan. Pergolakan sangat erat kaitannya dengan disintegrasi. Karena A. Disintegrasi berakibat terhadap perubahan. B. Pergolakan menimbulkan chaos. C. Pergolakan menimbulkan anomi. D. Pergolakan cenderung menimbulkan disintegrasi. E. Pergolakan cenderung mengarah ke konflik. Ayo, apa? 13. Sebenarnya itu semua benar, tapi ada yang paling benar. Pergolakan. Apa contoh pergolakan di sejarah kemarin? RMS, Permesta, ya kan? Itu dapat menimbulkan chaos. Tahu chaos enggak? Ini saya baru makan pakai chaos. B jawabannya ya. B, chaos. Pergolakan menimbulkan chaos. Kalau dikatakan chaos itu adalah keadaan yang kacau balau. Nah. Nomor 14. Suatu tindakan dikatakan kriminal jika ya. Oke, nomor 14. Tindakan dikatakan kriminal jika A. Bertentangan dengan nilai dan norma. Itu A-nya ya. Nomor yang B-nya. B. Tidak sejalan dengan kesepakatan. C. Bertentangan dengan hukum yang berlaku. D. Adanya denda yang besar. E. Tidak sesuai dengan kehendak pribadi. Kalau dikatakan tadi, iya, hukum ya, itu kriminal. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 15. Tindakan korupsi yang sering dilakukan oleh Mbak Rini dan Mbak Tri adalah tindakan kejahatan yang terjadi karena apa? A. Pelakunya mempunyai kebiasaan buruk. B. Adanya kelainan jiwa yang diidap pelaku. C. Adanya kesempatan yang dimiliki pelaku. D. Pelakunya mempunyai cacat fisik. E. Pelakunya memiliki kekuasaan. Korupsi. Karena apa? E. Memiliki kekuasaan. Dia berkuasa, tetapi itu tidak miliknya. Nah, mengapa kita korupsi waktu? Karena kita berkuasa untuk itu. Mengapa kita DPR berkorupsi? Karena mereka berkuasa di pemerintahan. Gitu ya. Oke, nomor 16. Perbedaan antara aksi protes dan aksi demonstrasi terletak pada perbedaan antara aksi protes dengan aksi demonstrasi terletak pada A. Jumlah pengikutnya. B. Waktu yang digunakan. C. Interaksinya. D. Latar belakang. E. Tujuannya.
Nomor 16. Nomor 16 jawabannya C. Ya, interaksinya. Oke ya. Nomor 17. Perubahan mode pakaian dikategorikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil. Benar kan? Dengan ruang lingkup yang tidak luas karena A. Tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, B. Selalu menguntungkan pedagang, C. Hanya diikuti oleh golongan tertentu, D. Tidak ada hubungan dengan bidang kebudayaan, E. Hanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder. 18 apa? Ayo Mbak Rini, 18. Itu 17. 17, sorry maaf. 17. 17 C. Hanya diikuti golongan tertentu. Perubahan mode pakaian kan hanya diikuti oleh golongan tertentu. Ya kan? Oke. 17C ya. Karena kan kalau misalnya mode pakaian Korea mau nggak orang lain memakai? Lagi tren contohnya sekarang. Belum tentu. Nomor 18. Oke, ini sampai 30 kok. Selanjutnya kita belajar sejarah. 18. Penemuan baru yang direncanakan secara matang paling banyak terjadi pada A. Bidang agama, B. Sastra, C. Sosial, D. Teknologi, E. Politik. Yang paling matang. Teknologi. Kan teknologi itu kan harus matang ya. D. Oke. Nanti saya kasih ini soalnya lagi. Sama kunci jawabannya. Dan dari YouTube nanti kan bisa dipelajari lagi. 19. Sikap-sikap yang dapat menjaga keutuhan suatu bangsa sebagai bangsa yang menjemuk antara lain. A. Sikap adil dan bijak harus dapat dilakukan aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. B. Berjiwa sosial demi kelangsungan hidup kelompoknya atau partainya. C. Menerapkan aturan hukum secara konsekuen bagi golongan tertentu. D. Menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepada aparat tertentu. E. Meningkatkan sikap primordial bagi setiap suku bangsa. Kalau dikatakan primordialisme adalah paham yang berpegang teguh pada ras, agama, ataupun suku. Contohnya, saya menganggap bahwa agama saya yang paling baik, ras saya yang paling baik gitu ya. Nomor 20 jawabannya adalah B. Berjiwa sosial demi kelangsungan kelompok atau partainya. Kan masyarakat menjemuk untuk mencapai keutuhan, menjaga keutuhan bangsa. Berjiwa sosial. Itulah sikap-sikap kan. Nomor berapa nih? Nomor 19 ya. 19. Maaf. 19. Sorry, bukan B. A. Maaf ya, maaf. 19A ya, sikap bijak dan adil yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Artinya harus sesuai ya. 20. Kesadaran sosial sangat penting dalam mewujudkan kesinambungan negara dan bangsa karena Oke. Nomor 20. Kesadaran sosial sangat penting dalam mewujudkan kesinambungan negara. Kesadaran sosial sangat penting dalam mewujudkan kesinambungan negara dan bangsa karena A. Hal ini dapat menambah semangat dan gotong royong setiap wilayah. B. Sikap yang demikian dapat memberantas konflik antar kelompok dan golongan. C. Tanpa adanya kesadaran sosial dari setiap warga masyarakat sulit untuk mewujudkan kesinambungan bangsa. D. Kesadaran nasional akan mampu memupuk sikap primordialisme suku bangsa. E. Kesadaran sosial dapat diwujudkan dengan konsolidasi. Ini tadi yang saya salah ya. Ini 20 jawabannya B, sorry. Ini tadi yang B. Ini tadi yang B, sorry. Terbalik.
Sekarang 21. 21, 21. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat selalu dinamis. Kalau dikatakan dinamis adalah berkembang. A. Banyaknya penemuan baru. B. Berkembangnya sistem sosial dan norma sosial. C. Adanya upaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan. D. Sulit beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berubah dengan cepat. E. Tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Nomor 21 jawabannya adalah C. Ya, adanya upaya untuk menyesuaikan diri dengan... Oke, saya lambat ya. Di nomor 22 saya sudah lambat. Oke, 21 C ya. Oke, maaf. Nomor 22. Oke, nomor 22 sekarang. Penyempurnaan kurikulum sekolah merupakan contoh perubahan. A. Proses. B. Struktural. C. Tidak direncanakan. D. Kecil. E. Tidak dikehendaki. Ayo, 22. 22 A. Proses. Itu kan proses kan? Nah, proses penyempurnaan kurikulum. Nah, oke. Kalau struktural, dia perubahan itu sudah tersusun secara sistematis ya. Nomor 23. Kita sering mendengar berita tentang aksi demonstrasi di berbagai apa nih? Tutup kan. Ya. Di berbagai wilayah jika ditinjau dari sudut pandang sosiologis. Demonstrasi tersebut dapat berfungsi sebagai fungsi demonstrasi katanya. Demonstrasi tersebut dapat berfungsi sebagai A. Alat kontrol sosial. B. Alat legitimasi bagi masyarakat. C. Legitimasi bagi pemerintah. D. Alat menuntut kebebasan. E. Upaya mencari kebebasan. Oke, jawab aja. Mau salah nggak masalah. Karena kan kalau salah kan berarti kita sudah mengerti nanti yang benar yang mana kan. Nomor 23. A ya. Iya. Sebagai alat kontrol sosial. Itulah fungsi demonstrasi. Sebenarnya demonstrasi itu baik asalkan disampaikan dengan benar ya. Nomor 24. Mursali telah mengajar. Nah, Mursali pacar siapa nih? Siapa yang mau sama Mursali? Mursali telah mengajar di sekolah lebih dari 20 tahun. Ia diperkenalkan pada metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Walaupun metode ini diperkenalkan berkali-kali, Mursali tetap menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Sikap Mursali tersebut merupakan contoh sikap yang dapat menghambat perubahan sosial, yaitu ayo, harus tahu jawaban ini karena kan ada pacarnya, mantannya. Mursali telah mengajar sekolah lebih dari 20 tahun. Tapi dia gimana? D. Egosentris. Dia tidak peduli. Nah, siapa nih yang D benar? Berarti itu yang benar pacarnya Mursali ya. Karena dia paham benar sifat Mursali. Oke, nomor 25. Sampai 30 kok ini. Nanti kita lanjut pelajaran sejarah di jam 10. 45 menit kan sejarahnya ya. Nomor 25. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. A.
konflik dalam masyarakat. B. Revolusi atau pemberontakan. C. Perubahan jumlah penduduk. D. Penemuan baru. E. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nomor 25 jawabannya adalah E. Iya, benar. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nomor 26 sekarang. Sebagai seorang pelajar, Hidan memiliki prinsip berani mengemukakan pendapat dalam berbagai kegiatan. Ini pacarnya Mbak Rini. Karena Mbak Rini selalu berani membuat jawaban, walaupun salah ya kan. Nah, sama seperti Mas Hidan. Oke. Artinya bagus ya kan? Artinya dari situ ada keberanian. Nah, berani mengemukakan pendapat dalam berbagai kegiatan. Menurutnya, dengan berani mengemukakan pendapat, ia menjadi aktif dan kritis. Nah, sama seperti Mbak Rini. Terhadap lingkungan sekitarnya. Sikap Hidan merupakan A. Ciri manusia modern. B. Ciri manusia konservatif. C. Ciri manusia berkembang. D. Karakteristik manusia dinamis. E. Manusia adil. Nomor 26, jawabannya adalah konservatif itu apa? Itu kayak tradisional. Tidak. Berarti modern. Oke, Mbak Rini itu orangnya modern karena berani dan kritis. Modern. Ya, modern ya. Nomor 27. Oke, 3 lagi nih. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa modernisasi merupakan proses meniru budaya barat. Mereka juga menganggap bahwa kebudayaan barat merupakan kebudayaan yang terbaik. Sikap tersebut terjadi karena A. Masyarakat kurang memahami makna modernisasi. B. Masyarakat selalu berpikir konservatif. C. Masyarakat merasa bangga jika memiliki produk impor. Artinya yang didatangkan dari luar negeri. D. Masyarakat tidak memiliki prinsip yang tegas. E. Menggunakan produk asing dapat meningkatkan status sosial. Oke. Ayo, nomor 27 apa? Masyarakat kurang memahami makna modernisasi. Jadi jawabannya lah A ya. Nah. Nomor 28. Bang Toyib hampir setiap hari makan ayam goreng di sebuah restoran cepat saji ternama. Ya. Ia merasa ada yang kurang apabila tidak makan di restoran tersebut. Hal ini merupakan contoh dampak globalisasi di bidang A. Budaya, B. Ekonomi, C. Teknologi, D. Politik, E. Sosial. Ayo 28 apa? Kok B? A. Budaya. Budaya kita kan makan di mana? Makan di restoran atau masak? Nah, budaya kita kan makan di rumah, memasak, menggunakan pakai tangan. Kalau budaya barat gimana kemarin saya bilang? Makan cepat saji menggunakan apa? Sendok, pisau, garpu, pisau, ataupun parang. Masih ingat nggak itu? Itulah dia berarti budaya. A. Oke, ini nampaknya Mbak Tri Isnawati sering makan di restoran cepat saji, makanya mengerti ya. Berarti bagus. Bisa menjawab soal jadinya. 29. Generasi muda Indonesia saat ini cenderung melupakan kesenian dan budaya bangsa. Mereka cenderung lebih senang mengonsumsi lagu-lagu atau film asing. Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengakibatkan A. Meningkatnya dominasi budaya daerah terhadap budaya asing. B. Rendahnya kesadaran generasi muda terhadap budaya asing. C. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa.
D. Meluasnya gaya hidup konsumtif di kalangan generasi muda. E. Bertambahnya pengetahuan tentang budaya asing. Oke, Mbak Rini benar. C. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. C ya. Oke, yang nomor terakhir. Harus benar semua ini. Kalau nggak benar, nggak kita lanjut sejarahnya. Harus benar semua ya, nomor terakhir. 30. Fenomena yang menunjukkan adanya kecenderungan di kalangan remaja untuk lebih menyukai steak dan hamburger dibandingkan makanan tradisional, menunjukkan dampak negatif globalisasi di bidang. Ayo, kan ada tadi soalnya mirip. Fenomena yang menunjukkan adanya kecenderungan di kalangan remaja untuk lebih. Nah, kalau ini salah, balik lagi ke kelas 1 SMA ya. Oke, jawabannya adalah budaya. Oke, sampai hari ini dulu pelajaran sosiologi, kita lanjut pelajaran sejarah. Sebentar ya, saya upload materinya.